coy. Dengar nih suara idolnya. Nah, sekarang engine harness-nya sudah nempel di mesin DP Miata 1,8 ini. Paketnya banyak kan? Tapi seperti yang tadi aku udah cerita di awal, kita nggak hanya engine harness saja, kita juga bikin untuk panel and relay fuse-nya yang berfungsi sebagai power distribution. Nah, sekarang tinggal bagian power distribution yang ada di dalam kabin nih. Nah, karena untuk fuse and relay panel ini kita bakal simpen di dalam kabinnya yang luas ini, kita bakal simpen di bawah kaki penumpang. Sebenarnya di atas kaki penumpang lebih tepatnya, tapi di bawah AC. Tuh, ruangannya di dalam situ. Jadi posisi ini tuh bakal dibalik begini nih. Nah, begini. Nah, posisinya tinggal kita masukin aja. Nah, ini sebenarnya sudah kita fitting sebelumnya, tapi memang agak sedikit tricky. Nah, kalau kalian lihat sini, semua ngepas banget antara fuse box, relay, housing, dan lain-lain ya. Semoga nanti yang naik ke sini kakinya nggak main-main ngebaduk-baduk gitu ya, karena sudah tidak ada ruangan lagi untuk Miata ini untuk nyimpen yang kayak ginian. Sebenarnya punya mobil nawarin untuk pakai PDM kalau memang mau, tapi nanti deh kalau pakai PDM kita di mobil yang lain ya, karena kalau ini lebih seru yang simple-simple, yang konvensional sesuai dengan yang orang-orang luar lakukan sana di mobil Miata ini. Jadi mobil Miata ini kalau luar ini kayak mirip-mirip Brio-nya deh kalau di Indonesia zaman sekarang ya. Banyak banget yang main dan lebih sering lagi mobil pertama mereka. Jadi Miata ini bakal menjadi bahan mobil yang seru kalau misalnya kalian ngerjainnya secara DIY. Nah, untuk wiring engine harness-nya, ini untuk yang nyoloki ECU ini ada di bagian sini di kaki juga, karena si ECU ini bakal kita simpen di balik karpet ini nih. Jadi dia bakal nyimpen posisinya di balik karpet, bakal diinjak-injak posisinya karena memang originalnya pun begitu, dia diinjak-injak seperti harga diri dia, tapi nggak masalah karena dia memang sudah didesain seperti itu. Dia bakal diem di bawah karpet yang nanti bakal menjadi sebuah junction atau pertemuan di antara semua kabel-kabel. Sini ada kabel sasis front end, di sini juga ada kabel untuk ke fuse and relay box, dan ada juga kabel di dalam sana itu untuk ke bagian steering sistemnya. Jadi memang masih banyak kabel yang harus kita sambungin, cuman sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi percayalah, proses. Aduh. Ya, naik. Ya, turun. Nggak tutup. Your heart and your cold, yes and your no. FYI buat kalian yang belum tahu, mobil ini sebenarnya kombinasinya banyak sekali. Yang pertama, sasisnya itu Miata NA, dia masih flip flop. Yang kedua, mesinnya itu bukan yang Miata NA, tapi dia mesinnya dari Miata NB1, jadi yang sudah tidak flip flop seperti ini. Dan yang ketiga adalah wiringnya itu dari Miata NB2. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, kenapa aku bisa bilang seperti itu, karena ini adalah soket ECU original yang dari mobil ini. Walaupun ini sudah dipotong karena sebelumnya memang sudah pakai ECU standalone link yang memang ECU-nya juga dari Honda. Pokoknya gini, ini soket ECU original bawaannya NB2. Jadi kalau misalnya NB1 dia cuma 2 baris, sedangkan ini dia 3 baris. Jadi ini sudah fix punya NB2 untuk soket ECU-nya. Jadi wiring yang bagian ini adalah NB2 yang dimana kita sudah tidak pakai lagi. Tapi yang berarti kalau misalkan bagian situnya wiringnya NB2, jadi wiring keseluruhan untuk sasis ini adalah wiring punya NB2. Begitu pula untuk instrumen clusternya. Kalau kalian lihat di sini, instrumen clusternya punya NB. Jadi kalau yang NA bukan kayak gini, instrumen clusternya bentuknya kayak gini. Nah, ini sudah diganti instrumen clusternya dengan menggunakan Miata NB. Tapi sebenarnya bukan hanya di situ aja, karena selain dari sasisnya Miata NA, mesinnya Miata NB1 dan wiringnya Miata NB2. Jadi ini merupakan ECU plug and play version untuk Honda Civic OBD0 di tahun 90 sampai 95. Tapi kalau untuk urusan ini sih jangan khawatir, karena kita sudah bikin engine harness baru yang tadi sudah kita sebutkan. Maka dari itu, Miata ini kombinasinya sangat seru sekali ya. Berbagai macam jenis wiring kita satukan. Oh ya, satu lagi nih. Ini tombol lampu retract dari Astina. Tapi sepertinya akan kita pakai karena kita sudah bakal pakai modul dari Arduino. Sorry ya Jack, jadi lu beli Astina sia-sia karena nggak jadi kita pakai modulnya. Kalau kalian lihat dari combination switch-nya, nih ini combination switch ya, atau tempat sen dan lain-lain.
Kalian bisa lihat di sini ada spring clock. Ini gunanya untuk airbag. Sedangkan di Miata NA itu tidak ada airbagnya kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah sih memang nggak ada airbagnya. Tapi alhamdulillah semua soket-soket baik yang mau ke sasis, nih yang ke sasis nih, yang ke sasis. Kemudian di sini juga yang di kolong supir. Itu yang warna biru dan warna putih itu semua sudah nyambung. Jadi puzzle terakhir itu sudah terpasang lewat bagian sini nih. Tinggal yang ke device-device-nya seperti ini untuk map switch, launch control. Di sini ada untuk flat shift dan di kolong sana ada untuk AC request. Tapi untuk urusan yang kayak gitu nanti bakal belakangan. Sekarang kita bakal cobain colokin isunya dan masukin mappingan atau base map yang sudah kita bikin. Karena ini engine-nya totally different, jadi kita wajib bikin base map baru. Begitu pula untuk isu pin out-nya totally different, walaupun kita tetap berpatokan ke Honda Civic. Jadi agak bingung, pin out-nya Honda Civic tapi kita routingnya itu untuk Miata. Agak sedikit bingung. Kita coba colokin ya. Wah, masih berantakan, tapi dia sedikit demi sedikit sudah mulai temu jodohnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, mau nyalakin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semua cluster ada. Oke, belum nyala karena memang belum colokin. Airbag club clip karena memang tidak ada airbagnya. Nah, sekarang tinggal nyolok-nyolokin semua junction yang ada di kaki penumpang. Ini walaupun terlihat berantakan, tapi sebenarnya ini tidak berantakan ya, karena kalau dibandingkan dengan yang lain-lain sangat berantakan. Nah, jadi nanti ketika pengen dilepas itu tidak perlu ada kabel yang dipotong, tinggal lepas-lepas dari soketnya aja. Karena ini soketnya banyak. Sini juga sama aku labelin, selalu labelin. Sini ada engine aux power. Ini nyoloknya ke fan, kompresor AC, dan ke fuel pump. Ya, colok. Kemudian di sini ada untuk auxiliary relay, ada channel 9, 10, 11, 12. Ini aku siapkan supaya nanti kalau misalkan ke depannya mau pasang lampu yang memang pro relay, ini sudah ada relaynya, tinggal colokin. Jadi nggak akan bikin berantakan setup yang sudah ada. Nah, sedangkan di sini ada colokan untuk ke ECU. Colokan ke ECU ada dua, ada yang menggunakan Dutch connector. Ini yang krusialnya semua power untuk ECU dan engine melalui soket ini. Sedangkan untuk yang kabel putih yang biasa ini kita gunakan untuk trigger seperti untuk shift light, untuk AC request, untuk clutch dan lain-lain menggunakan soket putih yang generik seperti ini. Selain itu juga di sini ada soket yang berwarna hitam. Nah, yang berwarna hitam ini dia sebagai sasis trigger atau sasis input output. Jadi untuk nge-trigger spare relay yang tadi aku ceritain yang ini nih, ini melalui soket yang warna hitam ini. Makanya ini masih banyak soket yang kosong. Nanti bisa digunakan kalau mau ada upgrade. Nah, kalau sampai sini sih ini udah gampang sekali karena kalian tinggal nyolokin aja sesuai dengan jodohnya masing-masing. Tidak akan ada soket yang tertukar, dijamin tidak akan ada soket yang tertukar walaupun ini sama-sama warna putih tapi nggak bisa masuk kan. Nah, ini kesini ECU, ini untuk yang Dutch konektornya, supply 12 watt ke ECU. Sudah, semuanya sudah nyolok, tinggal colokin ECU-nya. Cari jodohnya Ti. Nah, si ECU-nya nanti bakal kita simpan di bawah, di balik lantai. Nanti kita buatin bracketnya, tapi sekarang untuk testing colokinnya di luar aja ya. Oh ya, sekarang untuk fuse and relay panelnya sudah terpasang. Lihat tuh, di atas kaki penumpang di bawah laci. Ini sudah tidak ada tempat lagi karena ya beginilah kalau Miata. Tapi alhamdulillahnya semua bisa masuk dengan fit tanpa ada kabel yang mengalami stres seperti hidup aku. Dan juga dari bagian atasnya kan, ini semua kabelnya aman, tidak ada kabel-kabel yang kejepit. Dan kalau misalkan lihat dari bawah baru kelihatan, oh di sini ada circuit breaker, di sini ada relay, di sini ada sikring. Kalau lihat dari luar sih, dari atas nggak kelihatan apa-apa tuh. Strik banget kan? Tuh, itu buat fog lamp Dip yang sebelah kanan. Ya, yang Nyalain lampu. benar, nyalain lampu fog lamp. Buat deketin lampu. Ya, bisa. Cuman Miatanya masih mati. Ya, Miatanya masih mati. Cepat hidup. Doakan cepat hidup ya. Iya. Amin. Fan-nya nyala. ECU-nya sudah connect. Sudah connect. Sekarang coba kita konekin dulu ke ECU. Jadi nggak mau connect ECU-nya Dip. Gak mau connect. Matiin lagi, tolong matikan. Sekarang sudah mau connect ECU-nya. Iya, sudah Ya. mau connect. Bentar Sudah lagi connect. connect. Ya. ECU. Nah ini connect. Ya, ECU-nya di situ sudah connect sekarang alhamdulillah. Iya. Tuh, lihat tuh sudah connect. Iya. Alhamdulillah. Ya, sebentar lagi hidup Miatanya ya. Iya, bentar lagi hidup Miatanya.
Nah sekarang karena isinya sudah connect, kita waktunya untuk siapin first cranking. Jadi kita bakal ganti businya dulu nih. Ini businya sudah kita ganti pakai yang baru karena yang sebelumnya, ini bukan sebelumnya sih. Ini tadi kita sempat cobain cranking tapi ini businya pakai yang iridium dan iridiumnya juga dapat mulung. Jadi mungkin sudah wafat. Jadi kita ganti pakai busi baru. Semua sudah terpasang, coolant line sudah diisi, busi sudah diganti, oli power steering sudah diisi, header sudah dikencengin semua. Ini juga kemarin ada bocor di bagian filler necknya. Jadi karena filler necknya di belakang sini ini agak sedikit tricky. Kemarin udah sempat bocor di bagian flanknya sini nih. Soalnya packingnya agak sedikit susah masangnya. Tapi overall sekarang semua sudah terpasang. Begitu pula untuk vakum ini sementara kita tutupin dulu pakai yang biru kayak gini. Nanti bakal kita ganti pakai yang lebih proper. Ya udah. Jangan lupa juga untuk oli sudah kita isi karena jangan sampai kalian lupa isi oli ya. Waktu kita cranking. Timing lock timing locknya di sini di puli ada yang warna kuning. Nanti sejarin sama ini. Oke, garis kuning lagi. Oke. Jadi walaupun kita pakai ECU link, ini sudah ada base mapnya untuk Miata NB karena kita pakai mesinnya Miata NB. Tapi tetap harus kita pastikan bahwa engine positioning yang ada di ECU dengan yang ada di mekanikal itu harus sama. Jadi tetap kita akan melakukan namanya timing lock. Tapi kemungkinan mesin langsung hidup, tapi tetap aja kita bakal langsung cobain untuk timing lock ya. Ini udah punya Miata MX OBD2, kita calibrate masuknya. Oke, set base timing. Oke, kita hidupin dulu. Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya langsung enak. Oke, kita set base timing dulu ya. Kita timingnya lock di 0. Nah, cek F. Nah, ada. Lihatnya harus jajar gini. Lihatnya harus dari sini nih. Nah, gitu. Ini kurang maju dikit nih. Kelihatan nggak yang kuningnya? Tuh ada yang kuning. Iya. Nah, tapi lihatnya dari sini nih. Lihatnya dari sini nih. Nah, harus jajar. Kurang geser sedikit, kurang mundur si kuningnya ya. Kita geser. Gimana? Mantap. Mantap, ngedeketin? Mantap, jajar. Nah, nggak sini maju dikit, ini kemajuan dikit. Kita kasih 1 derajat. Bagaimana? Jajar ya mah. Nah, iya mantap pisan. Sip, mantap. Mantap men. Kan? Melalui Jadi walaupun kita pakai base, tetap kita harus timing lock. Jadi ini sudah oke. Ternyata offsetnya itu adalah 1 derajat. Nah, sekarang ini sudah masuk ke ignition aslinya. Ini kenapa dia nggak sesuai dengan tabel? Karena ini sudah masuk idle control. Jadi idle-nya juga langsung enak. Lihat. Cakep ya. Idle-nya enak. Kita lihat punya IFR-nya. IFR-nya memang agak sedikit stoik untuk cold start. Kita bisa borosin di sini. 13 cukup lah ya untuk startnya ya. Kita tunggu sampai warming up. Cabut kita tunggu warming up, fan nyala sambil cek yang bocor-bocor. Oke. Cek bocor, ya Allah, semoga nggak bocor lagi. Kemarin ada bocor di situ di belakang di filler neck, kemudian ada bocor juga di bagian fuel line kemarin di sini, tapi semoga sekarang sudah solving ya. By the way, ini sekarang sudah kita kasih ram supaya tidak keseglong benda-benda astral, jadi lebih aman deh. Oh ya, jangan lupa set juga untuk si fuel pressure-nya. Ini ngeset fuel pressure-nya agak sedikit tricky, jadi kemarin kita ngeset pas ini masih dibuka. Temperatur sekarang udah 60 derajat, IFR enak 13,7. Ya, nunggu beres ya. Kita lihat power steering muncrat nggak ya dengan tankinya sekecil ini. Bisa latin. Oh enggak, aman. Hitungin baut. Tapi kalau nggak muncrat mencur ke atas. Nih, header kalau misalkan udah kepanasan, kena heat cycle berapa kali, warnanya berubah. Pas bagian lasannya agak sedikit ungu, tapi lama-lama ya karena ini bahannya bahan stainless, jadinya bakal jadi kuning. Ya, bye-bye biru-birunya. Cek oli di atas. Good. Air di radiator inlet hangat. Good, berarti sirkulasi mengalir. Ini hangat, good. Bagian bawah good, hangat, berarti air mengalir sampai ke hulu. Jadi sekarang idle-nya makanya sudah bisa idle dengan perfect, tidak ada hunting, tidak ada aneh-aneh. Alhamdulillah, tapi kita nggak tahu ya karena kita belum sempat jalan. Semoga QC heat cycle ini lolos, jadi kita bisa turunin, kita bisa bleeding dan lain-lain. Jadi doakan ya, semoga lancar. Siap, cocok. Ngecek bola. Hai. Siap. Cok. Tahan. Cok. Ya segini gini. Kepala keras. Alhamdulillah. Bleedingnya sudah selesai. Kita lagi turun nih. Jadi sir. Hah? Kopling. Oh nya. Di mana nih polanya?
di sini nih. Au, tajam. Tuh, nyempil banget. Kita cobain. Bleeding udah, radiator udah, bleeding kopling udah, ganti busi udah, cranking udah, dan coolant leak test udah. Apalagi ya? Keberanian. Ya, keberanian menghadapi kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Tantannya gimana, Mas? Mantap ya? Ngecek bola, ngecek bola. Hai. Remnya gimana remnya? Oke, remnya ada. Oke, remnya ada. Mundur lagi dong, mundur lagi. Kopling enak, rem enak. Alhamdulillah. Biarkan saja dulu idle lagi sampai beberapa kali nyala fan-nya. Jadi sekarang si Miata sudah siap untuk ke tahap selanjutnya. Kita assembly, kita lanjut lagi untuk cobain jalan karena harus dituning juga. Biar nyampe sana itu sudah ready to use. Dan selain itu juga kita belum isi freon, kita belum masangin damper, fender dan lain-lain belum terpasang. Tapi itu tinggal final, semoga tidak ada kendala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup coy. Dengar nih suara idolnya. Kebetulan ini juga ada salah satu yang suka sama NA Mas Andre. Gimana? Coba sini. Idol udah enak tuh. Coba throttle responnya gimana? Coba. Hei. 9.000 langsung ya. Wih.